Ya, jadi tunda selama 90 hari. Jadi nanti kita sampai pada kesimpulan sebenarnya tarif yang dikenakan kepada Indonesia itu seperti apa gitu ya. Tapi yang jelas reciprocal tariff itu tidak dikenakan, belum dikenakan, ditunda selama 90 hari ke depan. Tapi kalau yang tanya, Pak, setelah 90 hari gimana? Saya nggak tahu. Dalam hal ini, pemerintah Amerika Serikat itu menaikkan tarif dasarnya sebesar 10% ya, dari tarif dasar yang lama. Ya, kalau teman-teman wartawan ataupun media bertanya, berapa Pak tarif dasar yang lama? Ya saya jawab, ya macam-macam, tergantung dari besaran tarifnya. Kan barangnya banyak ya, tergantung dari itemnya apa, mungkin ada yang 0, mungkin ada yang 5, mungkin ada yang 10 dan sebagainya. Tapi itu semua dinaikkan 10%. Ya. Tarif dasar baru ini atau new baseline tarif ini dinaikkan kecuali untuk Meksiko dan Kanada, yang mana mereka memiliki perjanjian yaitu United States, Mexico and Canada Agreement atau dulu disebutnya NAFTA, North American Free Trade Area. Ini merupakan generasi kedua dari NAFTA. Sehingga dengan status Meksiko dan Kanada sebagai mitra FTA dari Amerika, mereka dikecualikan dari pengenaan tarif dasar baru yang dinaikkan 10%. Nah kemudian yang kedua, pemerintah Amerika Serikat itu menerapkan yang namanya tarif reciprocal atau reciprocal tariff. Dan ini dikenakan kepada semua mitra dagang AS ya. Tentunya dengan jumlah tarif yang berbeda-beda, ditentukan berdasarkan satu formula ya yang bisa dilihat di sini. Formulanya adalah nilai defisit yang dialami Amerika dibagi dengan nilai ekspor mitra dagang masing-masing. Jadi ini individual country. Jadi individual country base. Sehingga nanti bisa dilihat nanti di slide selanjutnya itu berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain ya. Jadi nilai defisit dibagi nilai ekspor dikali 100 dikurangi atau dibagi ya dikurangi separuh, dikurangi 50%. Yang mana teman-teman sudah tahu Indonesia kena 32. Ya, nanti ada gambarannya. Dan yang terakhir adalah tarif sektoral. Jadi tarif sektoral ini dikenakan terhadap beberapa komoditi atau sektor tertentu ya. Ada baja, aluminium, dan nanti rencananya info yang kami juga peroleh itu akan ada sektor-sektor lain yang akan juga dikenakan tarif sektoral. Jadi pada intinya, rekan-rekan, kebijakan tarif AS ini merupakan tambahan dari tarif awal yang MFN tadi ataupun yang preferential tarif yang dikenakan AS kepada mitra dagang. Dan tarif ini dikenakan berdasarkan jenis barang atau HS code. Next. Nah, penerapan tarif impor AS berdasarkan jenis produk tadi sudah, kemudian negara asal, dan kebijakan tarif AS yang berlaku yang sebelumnya. Ini sudah tadi sampaikan, new baseline tarif tambahan 10% berlaku mulai 5 April, kemudian tarif reciprocal, ini juga tambahan tarif dari tarif awal berdasarkan formula tadi, Indonesia kena 32%, berlaku 9 Juli, tapi, nah ini saya perlu garis bawahi, penerapannya ditunda selama 90 hari. Ya, jadi tunda selama 90 hari. Jadi nanti kita sampai pada kesimpulan sebenarnya tarif yang dikenakan kepada Indonesia itu seperti apa gitu ya. Tapi yang jelas reciprocal tariff itu tidak dikenakan, belum dikenakan, ditunda selama 90 hari ke depan. Nanti kalau yang tanya, Pak, setelah 90 hari gimana? Saya nggak tahu. Itu nanti kita lihat 90 hari ke depan seperti apa. Kemudian bagaimana dengan tarif sektoral? Tarif sektoral itu tambahannya sebesar 25% dari tarif awal. Dan ini sudah berlaku untuk baja, aluminium, otomotif, beserta komponennya. Catatannya adalah jika diterapkan maka tarif dasar baru dan reciprocal tidak diberlakukan. Jadi kalau sektor ini satu negara sudah dikenakan tarif sektoral, ya, misalnya Indonesia
ekspor baja atau aluminium ataupun otomotif dan komponennya, kemudian akan dikenakan tarif sektoral sebesar 20%, maka tarif dasar baru dan tarif resiprokal tidak akan dikenakan. Seperti itu aturan mainnya dari yang kita peroleh berdasarkan keterangan dari sumber di Amerika Serikat. Next. Nah, ini ada beberapa instrumen yang menjadi rujukan, ya. Yang pertama adalah Executive Order 14257, ya, yang mengatur mengenai reciprocal tariff untuk memperbaiki, ya, praktek perdagangan yang berkontribusi terhadap meningkatnya defisit perdagangan Amerika Serikat dengan berbagai negara. Ini diterbitkan tanggal 2 April tahun ini, yang utamanya terdiri adalah penerapan tarif dasar baru sebesar 10% pada hampir semua mitra dagang kecuali Meksiko dan Kanada yang tadi saya sebutkan. Kemudian juga menerapkan tarif resiprokal pada negara yang memiliki surplus dagang besar terhadap AS, ada beberapa, ada 50 sekian, hampir 60. Kemudian tarif resiprokal dikecualikan untuk beberapa kategori, antara lain pharmaceutical, lumber, copper, semiconductors, chemical and minerals, dan energi. Kemudian juga ada executive order, ini sebagai landasan hukum yang diterapkan oleh pemerintah Amerika Serikat dalam menerapkan kebijakan tarif yang baru, yang memodifikasi reciprocal tariff rates yang berpengaruh terhadap kebijakan atau tindakan dilakukan negara mitra dagang. Dalam hal ini, kalau satu negara melakukan tindakan balasan, yaitu melakukan retaliasi terhadap tindakan Amerika Serikat, maka ini menjadi dasar hukum pemerintah Amerika Serikat untuk melakukan retaliasi kembali. Jadi ini terbitkan 8 April, intinya mengubah tarif resiprokal yang telah ditetapkan. Kita tahu ada beberapa negara yang resiprokal tarifnya dinaikkan oleh Amerika Serikat karena mereka melakukan tindakan balasan. Di sini adalah contohnya adalah RRT. Kemudian juga menyesuaikan harmonized tariff schedule dari Amerika Serikat untuk meningkatkan tarif ad valorem. Ya, ad valorem itu yang persentase, gitu, yang berlaku bagi impor dari RRT karena memberlakukan retaliasi terhadap tindakan kebijakan tarif Amerika Serikat yang baru. Next. Kemudian juga ada proklamasi terkait tarif baja dan aluminium. Ya, di sini melakukan penyesuaian impor, tujuannya untuk menyesuaikan impor baja ke Amerika Serikat. Ini terbitkan tanggal 10 Februari dan menerapkan tarif 20% pada semua impor baja. Kemudian juga proklamasi untuk menyesuaikan impor aluminium yang masuk ke pasar Amerika Serikat, diterbitkan tanggal yang sama, meningkatkan tarif aluminium dari 10% menjadi 20% dan memperluas cakupan produk aluminium yang dikenai tarif. Kemudian juga ada proklamasi tanggal 26 Maret 2025. Nah, ini terkait dengan tarif otomotif dan komponen otomotif, ya. Jadi tarifnya yang dilakukan ini atas dasar Section 232 dari Trade Expansion Act tahun 62. Tarif sebesar 25% ini diterapkan atau diberlakukan, ya, untuk kategori mobil penumpang termasuk sedan, SUV, crossover, minivan, kemudian van cargo, termasuk juga truk ringan, komponen otomotif utama seperti mesin, transmisi, sistem penggerak, dan komponen elektronik. Jadi kurang lebih ini sangat menyeluruh sektor otomotif dan komponen otomotif dikenakan tarif sektoral sebesar 25%. Kemudian juga ini juga berlaku tanggal 3 April ya 2025 untuk mobil dan komponen otomotif paling lambat 3 Mei. Ya, jadi untuk komponen ini masih ada beberapa waktu ke depan. Pengecualian diberlakukan untuk barang yang sama yang datang dari Kanada dan Meksiko, ya, dengan catatan memenuhi aturan asal barang berdasarkan perjanjian USMCA atau NAFTA Jilid 2 yang juga di dalamnya tentunya mengatur mengenai sertifikasi kandungan atau TKDN, local content.
yang berasal dari Amerika Serikat. Jadi tarif 25% hanya akan dikenakan pada nilai kandungan non-AS dari produk tersebut. Jadi kalau ada mobil dari Kanada masuk ke Amerika, ada sebagian komponen berasal dari Amerika, itu dibebaskan dari tarif resiprokal sebesar 25%.